Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa, khususnya para alumni Kahmi dimanapun berada, bahwa Ramadan sebagai bulan suci yang sedang kita jalani adalah bulan yang mengajarkan tentang kedermawanan. Khusus pada bulan suci Ramadan, kedermawanan umat Islam idealnya bertambah, idealnya lebih banyak dilakukan, bahkan hal-hal yang tidak biasa dilakukan pada bulan suci yang lainnya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Paling tidak ada dua hal yang melatar belakanginya. Tentu latar belakang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bahwa Ramadan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalimat yang melekat pada Rasul sebagai sebutan orang yang paling dermawan, ajwad dan nas, itu lebih terjadi pada bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis, karrihil mursalah, seperti angin yang berlalu. Pemirsa, khusus pada para alumni dimanapun berada, bahwa imanlah yang menjadi landasan utama umat Islam melakukan perbuatan baik, khususnya pada hal yang berkaitan tentang kedermawanan. Mengapa? Karena hubungan kita kepada Allah itu ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itulah kalimat aqimus shalah selalu saya digandingkan dengan wa'atuz zakah. Bukan hanya zakat, tapi juga pada bentuk-bentuk ibadah harta lainnya. Karena zakat adalah representasi dari ibadah harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pemirsa, Rasul mengatakan as-sadaqah burhanun. Sedekah itu adalah bukti bahwa benar keimanan kita. Karena kalimat sedekah itu juga berarti adalah kebenaran. Benar atau tidaknya iman seseorang ditentukan kepeduliannya terhadap sesamanya yang diwujudkan dalam bentuk yang disebut dengan sedekah. Pemirsa, khususnya para alumni dimanapun berada, secara siklus kehidupan seharusnya Ramadan memang menghasilkan orang-orang yang banyak mengeluarkan kedermawanannya, sedekah dan sebagainya. Mengapa? Karena secara siklus hidup, puasa yang mengajarkan kita untuk menahan diri untuk berlapar di siang hari dan mengerjakan amal-amal saleh di malam hari, dengan kata lain tidak kenyang, secara ekonomi harusnya menekan pengeluaran kita, karena makan kita tidak seperti biasa pada bulan-bulan suci yang lainnya. Dalam bahasa sederhana kita mengatakan kita akan berhemat. Dalam bahasa ekonomi kita disebut dengan efisien. Harusnya puasa itu dengan berlapar dan tidak banyak makan itu bisa menekan pengeluaran, dan pengeluaran yang biasa kita keluarkan dalam kehidupan di luar Ramadan itu harusnya berimplikasi terhadap banyaknya pengeluaran pada hal yang bersifat sedekah. Jangan terbalik ya. Ketika Ramadan tiba, kita memang puasa, kita memang qiyamul lail, tapi pada saat yang sama pengeluaran kita juga cukup besar, bahkan bisa berkali-kali lipat. Itu secara ilmu ekonomi tidak efisien.
Apalagi pengeluaran untuk berbuka puasa, pengeluaran untuk katakanlah menyambut lebaran dan sebagainya sangat besar, tetapi justru infak, sedekah, zakat kita itu kecil. Ini adalah hal yang tidak seimbang, tidak tawazun. Harusnya puasa yang kita jalani menekan pengeluaran, ya, di mana kita mengurangi kepentingan-kepentingan yang bersifat jasadiah, jasmaniah. Dengan menekan itu maka muncullah sifat-sifat kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu secara ekonomi bahwa kita dapat men-save uang kita, dan uang yang kita save itu karena tidak banyak pengeluaran tadi kita gunakan untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf dan sebagainya. Pemirsa, khususnya keluarga kami dimanapun Anda berada, sampai di sini bahwa Ramadan, tentu juga di luar Ramadan, harusnya umat Islam adalah umat yang bermentalkan kaya. Bermental kaya tidak harus menjadi orang yang punya banyak harta, tapi dia selalu saja merasa cukup dalam kehidupannya, sehingga ketika ada yang membutuhkan atau ada yang ingin dibantu, maka dia selalu bersifat kaya, tidak berlagak miskin. Itulah yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala waktu maupun waktu sempit. Kondisi apapun dia akan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya mental orang kaya. Tentu mental orang kaya ini diikuti dengan etos kerja, dengan semangat berusaha, berinovasi, berkreasi dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan rezeki itu memang harus dengan usaha yang kuat juga. Pemirsa, terakhir ada hal yang penting bagi kita, bahwa Islamlah agama yang paling banyak mempunyai instrumen tentang ekonomi. Ada infak, sedekah, wakaf, zakat, fa'i, ghanimah dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting bagi kita adalah bahwa zakat adalah pengeluaran wajib yang harus kita lakukan. Oleh karena itu umat Islam memang harus memastikan dirinya bahwa zakat atas harta dan dirinya selesai pada bulan suci Ramadan. Tapi ingat pemirsa, bahwa membayar zakat adalah membayar dari apa yang kita miliki dari harta kita dalam jumlah yang minimal. Dengan kata lain, bahwa kalau kita sudah mengeluarkan zakat, bukan berarti bahwa kita adalah orang yang super, tapi baru hanya orang yang mampu mengeluarkan minimal yang harus kita keluarkan dari harta kita. Kira-kira Allah mengatakan begini, kalau kau punya harta sekian, maka keluarkan minimal sekian, ya. Dengan kata lain bahwa tidak hanya zakat yang kita bayar karena sesuatu yang wajib bagi diri kita, tetapi juga lebih dari itu. Apakah bentuknya sedekah, apakah bentuknya infak, apakah bentuknya wakaf dan hadiah, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya, di mana banyak sekali orang-orang yang du'afa dan musta'afin yang harus kita santuni, yang harus kita berikan makan dan minum dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani pada tahun ini memberikan pelajaran berharga bagi diri kita, bagi umat Islam, agar bermentalkan mental orang kaya, orang yang mampu, orang yang selalu merasa cukup, dan melakukannya dengan kegiatan-kegiatan filantropi Islam yang begitu banyak instrumennya, sehingga banyaklah orang yang terbantu, banyaklah orang yang berdaya, dan tentu akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, yang adil dan makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.